Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, masih saya akan berbicara tentang almarhumah ibu saya. Dan hari ini adalah hari yang ke-11 ibunda kami meninggalkan kami. Mungkin video ini akan menjadi sebuah hal yang kenangan lah ya. Saya akan menyampaikan timeline akhir kehidupan, atau mungkin bahasa lainnya detik-detik ibunda saya meninggalkan kami menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini 1445 adalah Ramadan, barangkali yang sepengetahuan saya adalah Ramadan kali pertama sepanjang baliknya ibu saya itu beliau tidak berpuasa karena uzur sakit. Jadi beliau tidak sanggup untuk berpuasa, dan direkomendasikan juga oleh dokter untuk tidak berpuasa karena kondisi fisika yang tidak memungkinkan untuk melakukan puasa. Maka akhirnya ibu kami tidak berpuasa, dan tentu jadi pikiran bagi saya ketika ibu saya sakit tidak berpuasa. Ibu saya itu minimal 1 kali khatam Quran setiap Ramadan. Artinya semangat beliau tilawah itu malah kadang mengalahkan saya gitu ya. Saya dikalahkan sama beliau gitu. Istiqomahnya dalam tilawah Al-Quran. Minimal 1 kali beliau pasti khatam Al-Quran. Itu ibunda ya, Masya Allah. Semoga Allah sayangi ibunda kami almarhumah dengan Al-Quran atas bacaan-bacaan yang telah dibaca oleh beliau. Jadi Ramadan 1445 ibunda kami tidak berpuasa karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Saya sempat datang ke rumah, tapi ya dalam kondisi sakit, tapi ngobrol seperti biasa lah ya. Seperti biasa ibu kami ngobrol. Sampai akhirnya saya dikabari ya sekitar 1 pekan atau 10 hari sebelum Lebaran itu, dikabari sama adik saya, karena memang adik saya yang tinggal di satu rumah sama ibunda kami. Beliau mengatakan, katanya alhamdulillah mama sudah baikan. Malah lagi mamayu, katanya. Mamayu itu lagi, kalau orang habis sakit terus pengen makan banyak, itu namanya mamayu. Wallahi saya sangat bahagia dengar kabar itu. Sangat bahagia sekali, senang gitu ya. Sampai kemudian beberapa hari kemudian, sudah mulai mendekati hari raya, adik saya ngabarin kalau ibunda itu nirisan. Kalau orang Sunda bilang itu nirisan, itu demam lagi katanya. Kenapa? Kata, demam, makan kakinya sakit, nggak bisa jalan. Kemudian saya pulang malam takbiran, ya saya dapati ibunda memang hanya di kamar saja, tapi ngobrol seperti biasa dengan saya. Sebelum pulang saya telepon beliau, mau dibelikan apa, mau dibelikan makanan apa. Kata ibu, ya kalau waktu mamayu kemarin sih pengennya makan ayam bakar, cuman sekarang lagi gak enak lagi makannya ya. Terus apa dong, mau dibeliin apa? Ini minta dibelikan manggis. Belilah saya manggis 2 kilo untuk mamah ya. Alhamdulillah sampai sana ya saya bukain manggisnya untuk mama. Jadi saya pulang itu malam takbiran itu sekaligus bawa maksudnya biasanya kan kalau puasa terakhir menjelang Lebaran itu yang sibuk masak itu mamah biasanya. Akhirnya karena mamah kondisinya seperti itu, saya minta istri di rumah untuk masak dulu opor ayam yang banyak, siapin kue dan sebagainya lah. Intinya biar mamah gak usah repot masak, biar kami yang masak. Akhirnya saya sore itu pulang untuk nganterin opor ayam dan lain sebagainya. Niatnya mau buka bersama terakhir itu ya, puasa terakhir. Cuman qadarullah waktu itu hujan ya tengah jalan, sehingga saya sampai rumah itu menjelang Isya.
Ya, sholat maghribnya di jalan ya, di masjid di jalan. Kemudian menjelang isya kami baru sampai rumah dan ngobrol sama mama. Ya, di sana malam takbiran. Niat kami pulang, saya sama Raihan sama Fatih itu ya untuk balik lagi gitu loh. Dan besoknya setelah sholat id kami rencananya mau balik lagi ke rumah bareng sama keluarga. Malam itu ya kami pulang lagi, izin sama mama. Nanti insya Allah besok pada sholat id akan datang. Ya oke, pulanglah lagi. Sholat id saya di dekat perumahan di pondok ya, Darul Fatah. Kemudian setelah sholat id kami pulang ke rumah silaturahmi. Dan mama kondisinya memang sama seperti malam saya temuin, artinya belum bisa berjalan karena kakinya sakit. Sempat saya pegang bagian pahanya itu, mama namplek tangan saya, artinya jangan dipegang, itu sakit, dan cuma saya usapin aja. Nah, sorenya atau malamnya kami pulang, izin sama mama, nanti datang lagi lah, pokoknya sementara bolak-balik dulu, kan rumah kami dekat ya, bolak-balik dulu aja. Perjalanan paling kurang lebih 40 menit, nanti datang lagi dan seterusnya. Terus esoknya lebaran kedua, adik ngabarin kalau mama itu susah makan. Bahkan mama itu mau makan kalau adik itu bilang AA mau datang. Tuh AA datang nanti makan, harus mau, mama mau makan. Dan lebaran kedua itu saya sampaikan ke adik kalau mama sulit makan, kan nggak ada asupan tuh otomatis ke tubuhnya. Bawa ke klinik aja, ke klinik ya, untuk infus biar ada asupan energi masuk ke tubuhnya. Saat lebaran pertama itu, pas saya ada di sana itu sore, mama itu berobat ke dokter dan diinjeksi ya, disuntik untuk menghilangkan nyeri di kakinya, katanya seperti itu, disuntik. Cuman informasi yang saya terima setelah disuntik itu malah ngedrop badan mama, karena memang mama itu nggak bisa nerima sembarang obat ya, kecuali dokter yang sudah menanganinya. Dokter yang biasa menanganinya, qadarullah di hari itu beliau sedang tidak ada di tempat, jadi mama ke dokter yang lain gitu. Jadi tapi setelah disuntik katanya sih agak mendingan, nggak begitu sakit lagi, kata mama seperti itu. Alhamdulillah ya kan. Tapi besoknya ngedrop gitu loh, ngedrop dan susah makan. Dan nah disitulah mulai sepertinya fungsi ginjal mama yang tidak begitu optimal membuat kesadaran mama itu mulai berkurang. Artinya sudah mulai malam ketiga sudah mulai banyak berhalusinasi. Kalau informasi dari adik saya, mama itu tiba-tiba kepengen sholat terus gitu ya. Artinya belum waktu sholat pengen sholat, bahkan dalam kondisi tidak menutup aurat secara sempurna, mama pengen sholat gitu kan. Sholat terus yang dipikir, karena masya Allah saya bersaksi demi Allah, mama adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan tahajudnya selalu berjalan, duhanya selalu berjalan. Dan jika ada amalan sunnah yang saya informasikan terkait terkait amalan sunnah lah ya, sholat, maka mama akan lakukan itu. Jadi mungkin kesadarannya boleh hilang, tapi satu kebiasaan atau habitnya adalah sholat, maka dalam kondisi kesadaran sudah mulai hilang pun mama pengen sholat terus. Di situ informasi dari adik kurang lebih. Kemudian papa nangis katanya, melihat mama seperti itu. Tapi mama masih bisa ngomong walaupun tidak 100% kesadarannya, tapi mama bilang ke papa tuh, doakan wae pak, katanya, artinya doakan saja. Nah besoknya lebaran ketiga mama sudah mulai itu makin ngedrop, maka dibawalah ke klinik siang itu. Nah qadarullah di hari Jumat ya, pada tanggal 12 April hari Jumat saya ada jadwal khutbah gitu loh. Artinya saya izin sama adik yang di rumah, saya sampaikan nanti habis Jumatan. Saya juga bilang sama teteh nanti habis Jumatan langsung jalan, ini ada jadwal dulu di Bandar Lampung. Setelah khutbah Jumat saya ajak semua
saya ajak serta istri untuk ikut pulang ke rumah karena kondisi mama sudah seperti itu. Apalagi ketika di rumah saya telepon, mama katanya sudah seperti itu, sudah tidak responsif lagi, diajak ngobrol hanya ngasih isyarat, dan itu aduh, di hati saya, aduh ya Allah, ini kenapa ini. Jadi terfikir banget. Akhirnya kami berangkat. Saya sampai klinik, saya lihat ibu udah seperti itu. Artinya ibu ternyata diajak ngobrol sudah tidak responsif, hanya ngasih kode ketika saya bilang yang jika jawabannya iya maka dia mengangguk, namun jika tidak maka jawabannya hanya menggeleng saja. Sampai di situ sudah mulai banyak pikiran gitu ya ke saya, Masya Allah. Dan ternyata pihak klinik merekomendasikan untuk ibunda kami dirujuk saja ke rumah sakit karena kondisinya semakin down dan perlengkapan di klinik pun tidak lengkap sehingga tidak bisa merawat secara optimal. Maka saya tanpa berpikir panjang saat itu minta rujukan dari klinik tersebut, kita bawa cari rumah sakit terbaik di daerah kami. Maka di sore hari itu pula, tanpa berpikir panjang, meskipun kami tidak memiliki kendaraan, kami telepon sana telepon sini untuk mencari kendaraan pinjaman. Dapat pinjaman mobil dari paman kami, dari istri. Sore itu berangkatlah. Yang mendampingi ibu saya di mobil itu ada pertama adik ipar saya yang bawa mobil, kemudian adik kandung saya, si Anggi, Teteh, dan Bititin. Bititin itu adiknya papah ya. Berangkatlah ke sana. Sementara saya naik motor bersama kakak ipar saya, yaitu Kak Syarif, suami dari teteh saya. Kami berangkat, kemudian karena sudah masuk maghrib, maka kami berhenti di masjid. Sebelum sampai rumah sakit, kami sholat dulu. Dan demi Allah, saat itu saya menangis ketika berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk mengabdi lebih lagi kepada ibu saya. Berikanlah waktu sekali lagi ya Allah, untuk Engkau sembuhkan ibunda kami, biar saya secara pribadi bisa mengabdi lebih kepada ibu saya. Saya menangis itu. Saya berdoa kepada Allah dengan sangat sampai berharap sekali. Setelah itu kami lanjut berangkat, dan ternyata karena perjalanan macet, ketika saya baru nyampe rumah sakit, ternyata mobil pun belum lama sampai, dan ibu baru saja dimasukkan ke IGD. Di situ langsung dikasih oksigen. Kurang lebih jam 7 lah ya, jam 7 dikasih oksigen, dan saya melihat nafas ibu sudah cukup berat. Tidak banyak yang saya lakukan, hanya menjaga ibu, menunggu sambil berdoa. Saya baca Al-Quran, tilawah ya, saya buka Al-Quran digital, kemudian saya tilawah Al-Quran. Di situ saya kemudian masuk waktu Isya, saya datang, saya sholat ke masjid di rumah sakit tersebut. Kembali saya berdoa sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkan ibunda kami, berikan saya kesempatan untuk mengabdi lagi, dan seterusnya lah, berdoa-doa kebaikan untuk ibunda kami. Kemudian kondisi ibu tidak terlihat semakin membaik, lebih stagnan di awal tuh ya. Stagnan tuh artinya begitu-begitu aja, nafasnya berat, oksigen, dan bolak balik tangannya berontak ingin ngelepas oksigen. Cuman kami tahan, saya, Teteh, dan Kak Sarip itu Bititin, ada si Anggi juga ya, kami ya menjaga mamah lah, sampai akhirnya Bititin, si Anggi sama suaminya sama anak-anaknya harus pulang karena sudah malam. Yang nginap adalah saya, Teteh, sama suaminya, yaitu Kak Syarif. Tidak banyak yang saya lakukan selain berdoa di sisi mama, tilawah Al-Quran. Saya baca Al-Baqarah sedapat saya, sampai akhirnya saya dipanggil sama dokter. Setelah di general check up ya, dicek seluruh kondisi fisik ibu, dipanggillah saya ke dokter, disampaikan bahwa hasil analisisnya adalah bahwa kondisi pertama, kondisi jantung ibu kurang baik, kemudian ginjalnya bermasalah, efeknya dari kakinya itu darah putihnya meningkat ya, melebihi normal, yang membuat berefek kepada ginjal. Karena ginjalnya fungsinya kurang baik, berefek pada kesadarannya yang semakin hilang. Maka
disarankan oleh dokter agar ibunda kami dirujuk ke ICU untuk dilakukan perawatan lebih intensif lagi, karena ruang ICU di rumah sakit itu habis, penuh maksudnya. Maka Pak dokter meminta izin kepada kami selaku keluarga untuk memindahkan ke rumah sakit lain yang tersedia ICU. Maka kami mengizinkan. Ada beberapa hal yang minta persetujuan dari kami lah, termasuk masang selang untuk makanan, masang selang untuk BAK dan lain sebagainya. Demi pengabdian yang optimal lah, tentu saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Maka silahkan apa yang terbaik menurut dokter lakukanlah. Cuman satu permintaan dokter yang tidak bisa saya jawab adalah ketika beliau meminta, sekiranya ibunda nanti kok tiba-tiba, walaupun kami tidak berharap itu jantungnya berhenti, minta izin boleh tidak dikasih jantung kejut itu yang seperti yang diletakkan di dada. Maka saya nggak bisa menjawab karena beliau langsung menyampaikan efek sampingnya juga. Itu kan karena harus ditekan dengan sangat kuat, efeknya salah satunya bisa jadi tulangnya patah, ada luka, dan maka saya tidak bisa menjawab secara langsung, melainkan saya pikirkan terlebih dahulu ya dok ya, sembari dalam hati berpikir mudah-mudahan ini tidak terjadi, jangan sampai ini terjadi gitu kan harapan kami. Makanya kami tidak bisa menjawab karena ada harap bahwa ini tidak terjadi, jangan sampai detak jantung berhenti. Itu harapan kami seperti itu. Sampai akhirnya karena sudah meminta izin tadi untuk nambah ini, masang selang ini dan sebagainya, maka saya lihat dokter menambah beberapa perangkat yang disambungkan ke tubuh ibunda kami. Ya banyaklah, saya lihat Masya Allah luar biasa perjuangan ibu saya yang begitu dahsyat ya. Sampai akhirnya saya perhatikan yang tadinya tangan ibu itu berontak untuk melepas oksigen, begini, sampai akhirnya diam gitu ya, diam. Beliau tidur posisi sepanjang dari jam 7 tadi sampai saat itu saya melihat ibu saya itu hanya merem ya, hanya merem yang tidak sempurna tapi nggak melek juga gitulah ya, ini kurang lebih. Nah, jadi sudah nafasnya masih berjalan seperti itu, cuman sudah tidak lagi ada ngeberontak gitu ya. Posisinya beliau agak miring ke kanan seperti ini. Akhirnya saya minta kursi, saya duduk di situ, saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Baqarah, kemudian saya lanjut membaca surah Yasin. Saya baca surah Yasin, fokus saya membaca, ibu saya, ya tentunya saya di depan wajah ibu saya gitu ya. Tapi ibu saya tak kondisi terpejam gitu ya. Ketika saya baca Al-Baqarah di pertengahan surat itu, saya terpikir untuk melihat ibu saya. Nah, ketika saya melihat ibu saya itu kondisi matanya terbuka, melihat saya seperti ingin berbicara dan memberikan senyum terbaiknya buat saya. Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu. Jadi ketika saya melihat beliau, tiba-tiba beliau tuh matanya terbuka dan seperti tersenyum ke saya gitu, seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya mata yang berbicara, kemudian sedikit memberikan senyuman. Kemudian saya pegang kepalanya, Mama, kenapa Ma, pakai bahasa Sunda, ayo Ma, zikir. Saya bisikkan di telinga beliau dengan kalimat thayyibah ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Saya sampaikan cukup sekali. Kemudian saya bisikkan, Mama ahli zikir, maka zikirlah dalam hati kalau tidak sanggup dengan lisan, la ilaha illallah. Selesai. Saya kecup, saya cium kening ibu saya, dan setelah itu matanya kembali terpejam dan tidak bergerak gitu ya. Saya panggil dokter, ketika dokter datang agak bergerak sedikit lagi,
diam lagi, bergerak, diam. Selesai, dokter menyampaikan kalau detak jantung ibu atau nafas spontan atau apalah istilah kedokteran itu berhenti. Disitulah para dokter tuh minta izin, gimana Pak, bisakah kami melakukan tindakan tersebut, yaitu kejut jantung. Maka saya sampaikan, yang terbaik silahkan dok lakukan, tapi saya nggak mau melihat. Saya pergi, dan situ saya tahu kalau ibu saya sudah tidak bernafas. Cuman sebagai bentuk ikhtiar saya sebagai seorang anak yang menginginkan ibu saya tetap ada gitu ya, maka dilakukanlah tindakan tersebut. Dan setelah beberapa saat ya, sekitar 5 menit atau 10 menit, dokter melakukan beberapa tindakan sampai akhirnya saya dipanggil bahwa ya ikhtiar sudah dilakukan, namun takdir berkehendak lain. Maka pada pukul 02 lebih 10 menit, di dalam rekam medisnya ibunda kami meninggal dunia. Dan tentu ya, saya dan teteh hanya bisa berpelukan sembari saya peluk ibu, saya cium kembali ibu saya. Dan meninggal ibu kami pada pukul 2 lebih 10 menit. Kemudian tanggal 4 Syawal bertepatan 13 April 2024. 1 jam sebelum ibunda kami berpulang, atau mungkin setengah jam, nggak nyampe 1 jam lah ya, saya sempat nge-share permohonan doa kepada teman-teman di sekolah Quran Darul Fatah. Mohon didoakan, ibunda kami sedang berjuang melawan sakitnya, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Ada kemudian beberapa kawan kami yang menyambut permohonan kami, karena mungkin beliau sudah bangun untuk tahajud, karena itu sekitar jam setengah 2, jam 1-an ya, mungkin itu dimaklumi orang masih banyak yang tidur. Akhirnya setelah wafat, kemudian saya lanjut lagi broadcast, saya WA kembali di grup, sampaikan doa antum semua insya Allah melambung bersama ruh ibunda kami yang telah Allah panggil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sampaikan bahwa ibunda kami meninggal. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada kawan-kawan di sekolah Quran Darul Fatah yang telah mendoakan, baik ketika proses ibunda kami masih hidup ya, menuju wafatnya, ataukah setelah wafat kemudian memberikan doa. Maka kami ucapkan terima kasih. Doa antum semua sangat berarti bagi ibunda kami. Kawan-kawan, sahabat semua, jika orang tuamu, khususnya ibumu masih ada, jangan sia-siakan. Berbaktilah. Apa yang beliau inginkan, ikuti. Jangan sekali-kali menyakiti hatinya, apalagi membuat sakit atau menangis. Berbaktilah, mengabdilah selagi masih ada. Saat ini saya bisa mengabdi kepada ibu saya yang berbeda dimensi. Hanya doa yang bisa saya berikan untuk beliau. Dulu saya sering minta doa sama beliau, sekarang sayalah yang senantiasa mendoakan beliau. Mohon doa terbaik sahabat semua. Mudah-mudahan ibunda kami dalam keadaan bahagia di alam kuburnya, dijauhkan dari sisa kubur, dan diterangi alam kuburnya, serta dijadikan alam kuburnya sebagai taman surga. Mungkin video ini akan tersimpan di media sosial sebagai kenangan kami. Ibunda adalah orang terbaik bagi kami, bagi saya khususnya, orang paling sabar. Mohon maaf kawan-kawan, saya tentu masih ya tentu baper lah ya, masih. Seperti yang saya sampaikan, mungkin dalam waktu beberapa saat saya masih membicarakan atau masih ngobrol tentang ibu saya. Barangkali selanjutnya saya akan berbicara bagaimana ibu saya bersama saya dan sebagainya. Doa terbaik mohon dari kawan-kawan sekalian, doa yang ikhlas juga ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.